Bab 1185. Satu lawan 8. Ayo, 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 lagi. 8 pangeran besar baru bangkit. Langsung terdengar suara Yunandisi dari alam rahasia. Sombong sekali. 8 pangeran besar juga terlalu polos, menerobos masuk untuk keempat kalinya. Alam rahasia menjadi sangat heboh. Harley langsung tercengang. Dia menggunakan mata keabadian melihat jelas segala hal yang terjadi di dalam alam rahasia. Dia melihat Yunandisi menggenggam sebuah tongkat gigi serigala lalu mengayunkan secara sembarangan. 8 pangeran besar mengeluarkan teknik rahasia masing-masing, tapi juga tidak ada gunanya. Semua orang tercengang. 8 pangeran besar sudah dihajar babak belur 3 kali, ini hal yang luar biasa. Pangeran ke-9 dengan seorang diri melawan 8 orang, bisa dilihat dia memiliki kekuatan yang kuat. Pada saat ini, tatapan mata semua orang langsung berubah terhadapnya. Pangeran ke-9 begitu kuat cukup mengejutkan semua orang. Sepertinya, perubahan darah burung Suzaku-nya dari level 1 sampai level 9 memiliki maksud tertentu. Gracie Suzaku tersenyum. Dia juga melihat jelas segala hal yang terjadi di dalam alam rahasia. Kekhawatiran yang ada di dalam hatinya pun hilang. 8 pangeran besar paling kaget. Karena mereka adalah orang yang dihajar, jadi tidak ada orang yang lebih mengerti kehebatan Yunandisi. Boom! Semua orang melihat 8 sosok bayangan terbang keluar. Kali ini, setelah 8 pangeran besar keluar, Yunandisi juga jalan keluar. Dia menggigit sebuah tusuk gigi sambil menggenggam tongkat gigi serigala berdiri di atas panggung awan. Aku masih tidak percaya. 8 pangeran besar menjerit, lalu bangkit menyerbu ke arah Yunandisi. Aku akan menghajarmu sampai percaya dengan semua ini. Yunandisi mencibir, langsung terbang ke langit tanpa basa-basi langsung mengayunkan tongkat ke arah pangeran ke-6. Wah! Semua orang langsung menengadahkan kepala melihat pangeran ke-6 terpelanting terbang. Pangeran ke-6 langsung menabrak tembok batu. Baf! Boom! Duar! Klang! Terjadi peperangan sengit di langit ilusi dan terdengar suara yang memekikkan telinga. Yunandisi sangat kejam, meski 1 lawan 7 orang yang kuat, dia tetap berada di atas langit. Semua orang langsung membelalakkan mulut melihat segala yang terjadi ini. Awalnya mereka tidak melihat apa yang terjadi di dalam alam rahasia. Sekarang pertarungan terjadi di luar alam rahasia, membuat mereka melihat dengan jelas keseruan ini. Perlu diketahui, pangeran ke-9 hanyalah level langit tingkat 2, sedangkan 8 pangeran besar lainnya paling kuat juga berada di tingkat 8. Ditambah lagi 1 lawan 8, pangeran ke-9 juga bisa menghajar mereka sampai babak belur. Boom! Lagi-lagi seorang pangeran terpelanting keluar dan menabrak tembok batu. Penindasan. Pangeran ketiga menyerbu, sebuah cermin melayang di atas kepala dan memancarkan cahaya yang menyilaukan mata. Yunandisi mencibir, langsung mengayunkan tongkat menghancurkan cermin suci tersebut. Pangeran ketiga langsung terpelanting keluar. Yunandisi terbang ke langit langsung menendang perut pangeran ketiga dengan refleks. Dari dulu aku ingin sekali menendangmu. Yunandisi langsung berteriak, 1 tendangan ini hampir saja membuat pangeran ketiga lumpuh. Semua ini bukan salahnya Yunandisi, karena dari dulu sampai sekarang pangeran ketiga yang paling sering menindasnya. Sekarang ada kesempatan balas dendam, tentu saja harus dimanfaatkan. Yunandisi tidak ingin membunuh mereka, meskipun benci, cuma sekedar benci saja. Karena mereka juga orang keturunan keluarga Suzaku. Serang. Akan tetapi, 8 pangeran besar sudah muncul niat membunuh dalam hati, mereka sudah kehilangan ketenangan hati.
Hal ini membuat Gracie Suzaku dan para keluarga besar kota Youdu mengerutkan kening, ekspresi wajah mereka menjadi masam. Setiap serangan 8 pangeran sangat mematikan. Hal ini membuat mereka merasa kecewa dengan 8 pangeran besar ini. Kelang, kelang, kelang. Burung Suzaku yang ada di dalam dunia hampa langsung berteriak. Muncul cahaya membumbung tinggi ke langit dari badan 8 pangeran besar. 8 ekor burung Suzaku berdiri di 4 sisi dan memancarkan cahaya silau. Yunani Sie masuk ke dalam dunia hampa, kemudian mengayunkan tongkat gigi serigala menghancurkan burung Suzaku milik pangeran ketiga. Lagi. Yunani Sie berteriak, lalu membalikkan badan secara mendadak dan mengayunkan tongkatnya dengan kuat. Burung Suzaku pangeran keempat langsung terkena imbasnya. Kemudian, burung Suzaku pangeran kelima, pangeran ketujuh dan pangeran kedelapan juga menerima hasil yang sama. Penindasan. Pangeran pertama, pangeran kedua dan pangeran ketiga langsung berteriak. 3 ekor burung Suzaku perak menyatu berubah menjadi seekor burung Suzaku yang memancarkan cahaya Suzaku terang. Ayo lagi. Yunani Sie tidak takut, kembali mengayunkan tongkat gigi serigalanya. Satu ayunan tongkat ini terlihat sederhana tapi sudah menggabungkan ratusan macam kekuatan supranatural. Teknik Endless Zaman Chaos. Harley yang duduk di kursi langsung tersenyum dan mengenal teknik rahasia yang dikeluarkan Yunani Sie. Kekuatan supranatural yang luar biasa. Winchenmu dan Gracie Suzaku langsung kaget, mereka tahu kalau kekuatan yang dikeluarkan Yunani Sie bukanlah kekuatan supranatural bawaan keluarga Suzaku. Teknik Endless Zaman Chaos adalah teknik yang diciptakan Harley, menggabungkan berbagai macam kekuatan supranatural menjadi satu. Burung Suzaku 3 pangeran langsung hancur dan lenyap. 8 pangeran besar kalah telak dan jatuh dari langit ilusi. Sedangkan Yunani Sie berdiri tegak di langit, burung Suzaku berwarna merah terbang di atas kepalanya dan memancarkan cahaya suci. Pangeran ke-9 menang. 1 lawan 8, kemenangan telak. WW. Adam Suzaku sudah mengembalikan reputasinya. Kali ini, semua orang yang ada di gunung spiritual langsung hening, mereka menatap ke langit Jiuxiao dan tertuju pada Yunani Sie. Dia bagaikan sebuah matahari membuat orang tidak berani menatap langsung matanya. 8 pangeran besar bangkit dengan susah payah, ekspresi wajah mereka sangat masam dan tidak terima dengan hasil ini. Akan tetapi, mereka sudah kalah. 1 lawan 8 ditambah lagi kultivasi mereka lebih tinggi dari pangeran ke-9, namun mereka tetap kalah. Sampai sekarang, 8 orang ini barulah mengerti, kekuatan pangeran ke-9 seberapa kuat, akan tetapi tadi mereka sudah tertipu. Benar-benar hal yang memalukan. Ayo mulai pungut suara. Ketenangan gunung spiritual pecah oleh suara Gracie Suzaku. Semua orang pasti akan memilihnya. 9 Master Suci Keluarga Bangsawan, 9. Leluhur keluarga bangsawan, Master Suci keluarga bangsawan, Harley, para tetua keluarga bangsawan, tetua utama, para tetua keluarga Suzaku, ketua aula dan para ketua paviliun sudah mengeluarkan token suci. Ratusan ribu token suci terbang ke langit, bagaikan bintang kecil. Semua token suci terbang ke arah Yunani Sie. Keluarga bangsawan yang awalnya memilih 8 pangeran besar juga memilihnya. 8 pangeran besar menundukkan kepala, mereka yang 8 lawan 1 saja kalah telak, sudah tidak berani berkata apapun. Gracie Suzaku bangkit, lalu mengeluarkan token sucinya ke arah langit ilusi. Wush, wush, wush. Ratusan ribu token suci berdengung dan menyatu dengan token suci Gracie Suzaku membentuk sebuah token yang menyilaukan mata. Token ini terukir kata Suzaku, di belakang token terukir kata Master Suci, ini adalah token Master Suci keluarga Suzaku.
Master Suci. Suara sapaan ini menggema di gunung spiritual, hanya beberapa orang yang tidak bersujud padanya. Sedikit kaget, Yunani Xie tersenyum, lalu turun dari langit ilusi. Senyuman dia membuat orang ingin memukulnya. Akhirnya berakhir. Yunani Xie turun dengan terhormat, Harley Ye pun merasa sangat senang. Yunani Xie menjadi Master Suci, maka masalah di kota Youdu sudah berakhir. Sekarang sudah waktunya dia pergi. Dia masih perlu mencari orang yang lainnya. Bersambung. Bab 1186. Berpisah. Malam hari, semua orang di Bintang Suzaku berpesta. Harley Ye diam-diam pergi dari pesta yang meriah ini dan pergi ke surga ke-9 kota Youdu. Harley Ye memakai pakaian biasa yang dia dapatkan pada saat di lembah Luoshen dinasti Dacu, lebih tepatnya dijahit oleh selir Elis. Pakaian yang sudah berusia 100 tahun, masih tetap dia bawa. Di gubuk bambu kecil yang ada di surga ke-9. Pada saat Harley Ye berjalan masuk, Gracie Suzaku sedang menggambar. Gambar yang dia pakai tetaplah punggung belakang orang itu, membuat orang berimajinasi. Harley Ye tercengang melihatnya, punggung belakang tetap terlihat begitu familiar, bagaikan patung batu Kaisar Chen yang berdiri tegak di sekte Han Yue. Punggung belakang ini mirip seperti yang digambar oleh Gracie Suzaku. Pesta begitu meriah, kenapa kamu datang ke sini pula? Gracie Suzaku melirik Harley Ye sekilas. Aku sudah mau pergi. Harley Ye tersenyum. Sudah aku tebak, kamu hanyalah seorang tamu di kota Youdu. Gracie Suzaku tersenyum. Setiap pertemuan pasti akan ada perpisahan. Kapan kembali ke sini? Aku tidak tahu. Mungkin beberapa tahun kemudian, mungkin ketika aku pulang rambutku sudah berambut putih. Harley Ye tersenyum. Kamu seharusnya orang yang memiliki banyak cerita. Gracie Suzaku berhenti menggambar, lalu duduk menuangkan secangkir teh untuk Harley Ye. Aku tidak pernah melihat orang yang berusia 100 tahun tapi terlihat begitu tua dan berpengalaman dalam kehidupan, lanjut Gracie Suzaku. Senior juga orang yang memiliki banyak cerita. Sama seperti gambar yang kamu gambar ini, kamu sudah melukisnya selama 1000 tahun. Harley Ye tersenyum. Hanya sebuah lukisan. Senior, apakah kamu percaya ada kehidupan masa lalu? Harley Ye memandang ke arah Gracie Suzaku. Bagaimana dengan kamu? Apa kamu percaya? Gracie Suzaku tersenyum menatap Harley Ye. Percaya. Aku juga percaya, ujar Gracie Suzaku. Apakah senior bersedia mencari kembali ingatan masa lalu? Kata-kata ini diucapkan Harley Ye dengan tenang, tapi memiliki maksud yang mendalam. Ingatan masa lalu. Gracie Suzaku tersenyum, tatapan matanya berbinar dan menatap remaja yang ada di depannya dengan ekspresi wajah kaget. Perkataan Harley Ye membuat Gracie Suzaku merasa Harley Ye lebih misterius. Dia bernama Xuan Chen, merupakan seorang master di kampung halamanku dulu. Harley Ye bangkit, lalu berdiri di depan lukisan Gracie Suzaku dan berkata dengan tenang, istrinya bernama Selir Elis, setiap gerakan, cara bicara dan senyuman mirip persis seperti senior. Apa yang ingin kamu sampaikan? Gracie Suzaku menatap Harley Ye, kerutan di kening semakin dalam. Senior seharusnya mengerti, basis kultivasi yang kamu miliki pasti akan bermimpi tentang masa lalu. Kamu berasal dari dinasti Dacu adalah sebab. Bermimpi kembali ke dinasti Dacu adalah hasilnya. Sebab dan jodoh ini sudah berlangsung selama 3000 tahun. 3000 tahun yang lalu bernama Selir Elis, 3000 tahun kemudian berubah menjadi Gracie Suzaku. Siapa kamu sebenarnya? Gracie Suzaku bangkit berdiri lalu melirik ke arah Harley Ye. Namaku Harley Ye, berasal dari dinasti Dacu, tempat yang sangat jauh. Aku ke sini untuk mencari reman sekampungku,
mereka sudah mati 100 tahun dan hidup kembali di domain puluhan ribu surgawi. Tuan Putri Ziling, Adam Suzaku, Elang adalah orang-orang dinasti Dacu. Suara Harley sedikit serak. Hah, Gracie Suzaku merasa pusing, meski dia adalah orang suci yang sudah melampaui segalanya, juga tidak bisa menerima kenyataan ini. Aku pamit dulu. Ketika Gracie Suzaku terdiam, Harley sudah berbalik badan dan meninggalkan sebuah batu dewa. Di dalam ini ada cahaya suci untuk membuka ingatan masa lalu. Suatu hari ketika senior ingin membukanya, langsung hancurkan saja, ujar Harley. Gracie Suzaku menggenggam batu dewa lalu melihat Harley pergi jauh. Hatinya mulai kacau. Perkataan Harley membuat dia kaget. Seorang kultivator yang berusia 130 tahun malah memiliki pengalaman hidup yang begitu luar biasa. Tak disangka memiliki banyak rahasia dan membantu dia keluar dari banyak alam rahasia. Suan Chen, selir Elis. Gracie Suzaku berkomat kamit, tapi tetap tidak menghancurkan batu dewa itu. Harley sudah turun dari surga ke-9. Dia memakai jubah hitam tapi tidak berpamitan dengan Yunandi Sie dan lainnya. Dia tidak berpamitan dengan mereka, bukan melambangkan Yunandi Sie dan lainnya tidak tahu. Di sebuah puncak gunung spiritual, Yunandi Sie, Joili, Manda, Elang berdiri tegak di sana. Mereka melihat kepergian Harley. Kepergian ini juga tidak tahu kapan baru akan bisa berjumpa lagi. Jangan terlalu sedih, dia sudah pergi. Harley membelakangi mereka dan melambaikan tangan, seolah-olah mengetahui Yunandi Sie dan lainnya melihat kepergiannya. Harley pergi ke surga pertama kota Youdu. Malam kota Youdu tetap begitu ramai, dia bagaikan seorang tamu yang datang pergi di kota ini. Sialan. Kalah telak. Di perjalanan, terdengar suara makian dari sisi jalan. Setelah dilihat baik-baik, ternyata Pigu dan tetangganya Alang Maharaja semu. Harley tersenyum dan menghilang dari kerumunan orang. Keluar dari kota Youdu, Harley langsung terbang keluar dari bintang Suzaku masuk ke galaksi tak bertepi. Dia mulai berkelana di galaksi bintang. Tidak tahu berapa lama, dia baru mendarat di sebuah planet purba. Planet purba ini sangat besar, 90% orang di sana adalah kultivator. Planet ini merupakan planet Kinglong milik Raja Naga Biru. Harley berdiri di puncak gunung lalu mengeluarkan metode rahasia teknik meramal, tapi tidak menemukan orang yang inkarnasi ke planet Kinglong. Dia pun membalikkan badan dengan tak berdaya. Selanjutnya, dia terus berkelana di setiap planet purba domain bintang Tianyuan, seperti planet Xuanwu, planet Baihu, planet Jiaolong, planet Xiang, planet Kuiwei dan juga pergi ke 9 planet purba alam suci semu yang datang membuat kekacauan di bintang Suzaku. Hanya saja, Harley tetap tidak menemukan inkarnasi orang dari dinasti Dacu. Sepanjang perjalanan, Harley terus bertanya kepada Master Alam Suci Semu, semua tidak ada yang tahu masalah dinasti Dacu, Gunung Kunlun dan lainnya. Semua informasi yang diketahui Dewa Pedang Surgawi sama seperti yang diketahui Gracie Suzaku. Keheningan malam. Harley berdiri di langit berbintangan, dia memegang sebuah peta bintang yang diberikan Gracie Suzaku. Di depannya adalah lautan bintang, wilayah perbatasan domain bintang Tianyuan. Setelah melangkah keluar adalah keluar dari domain bintang Tianyuan. Luas sekali. Harley menggaruk kepala, dia sangat kebingungan menatap lautan bintang, karena di depannya ada banyak makhluk yang menakutkan. Apakah Anda ingin melewati lautan ini? Ketika Harley sedang kebingungan, terdengar suara dari kejauhan. Harley menengadah kepala ke langit, muncul sebuah perahu di lautan bintang dan seorang kakek tua berdiri di atasnya. Benda pusaka. Harley melihat Pak Tua sekilas,
lalu menatap ke perahu kecilnya. Perahu kecil adalah senjata ajaib yang diselimuti oleh cahaya suci. Semua makhluk pasti akan menghindar ketika melihat perahu ini. Apakah Anda ingin melewati lautan ini? Ketika Harley sedang berkomat kamit, perahu sudah mendekat. Sikap Pak Tua sangat baik dan bersahabat. Senior, dari lautan bintang ke daratan ujung perlu berapa lama? Tanya Harley. 30.000 batu mentah, 3 hari akan sampai, ujar Pak Tua sambil tersenyum. Tidak termasuk malah. Harley naik ke atas perahu. Meski perahu bukan senjata suci, juga sangat ajaib. Intinya, perahu ini diselimuti oleh cahaya suci yang bisa menerangi lautan bintang yang misterius ini. Duduk baik-baik, kita akan berangkat. Pak Tua mulai mengayun. Perahu mulai bergerak secara cepat, membuat Harley merasa kaget. Ini namanya perahu suci. Melihat Harley sangat penasaran dengan perahu ini, Pak Tua langsung tersenyum dan lanjut berkata, seperti yang kamu lihat, meski tidak memiliki level yang tinggi, tapi berguna dalam lautan bintang, bisa menghindari roh jahat. Roh jahat apa? Tanya Harley yang sangat penasaran. Ketika memasuki zaman chaos, roh baik terbang ke langit, sedangkan roh jahat tetap di permukaan bumi. Roh jahat muncul dari orang jahat, ujar Pak Tua. Lautan bintang ini adalah tempat pemakaman langit, ada banyak pikiran benci dan roh jahat. Meski mereka sangat jahat, tapi tidak tahu harus pergi kemana, mereka sangat benci dengan alam suci semu. Jadi, jangan gegabah di sini. Oh, ternyata seperti ini. Usai berkata, Harley membuka mata keabadian, melihat lautan bintang yang disinai cahaya suci. Meski tidak terlihat terlalu jelas, semua makhluk di dalamnya sangatlah menakutkan. Keluargaku adalah pekerja untuk mendayung kapal, ada sang suci yang melindungi, barulah aman-aman saja, ujar Pak Tua. Sang suci. Harley mengangkat alis mata, lalu menatap ke arah Pak Tua. Hal ini aku tidak bisa menjelaskannya. Pak Tua tersenyum, tatapan Pak Tua muncul cahaya yang bersinar sekilas. Oh, maaf, aku sudah bertanya terlalu banyak. Bersambung.